ikhwat, saudara-saudaraku, jamaah majlis Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sebentar lagi kita akan menghadapi suatu hari yang mulia, yaitu Idul Adha atau yang sering kita kenal dengan Idul Kurban, yang mana di bulan Dzulhijjah ini di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, saudara-saudara kita ada mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi panggilan Allah, yaitu mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Di sana mereka betul-betul di tanggal 9 Muharram, di tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf di Arafah, yang mana subhanallah kalau mengukur panasnya Arab Saudi dengan Indonesia ini jauh beda. Indonesia kemarin ya nggak ada hujan aja udah masya Allah, tidur di lantai nggak pakai baju itu masih keringetan, apalagi di Arab sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman saya dulu cerita waktu dia belajar di Yaman, ya, musim panas, masih belum musim AC waktu itu. Beliau, teman saya ini kuliah di Al-Aqtaf. Kalau sudah musim panas, dia ambil kasur Palembang, kasur yang kecil itu yang lipat, ya, kasur Palembang itu dicelupkan ke air, kemudian digelar di tengah-tengah kamar, di bawah kipas angin, dia tidur 5 menit kering. Saking panasnya di negeri Arab sana. Makanya sampai panasnya itu 40, 41, bahkan sampai 45 derajat Celcius. Mereka di siang hari tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu berlanjut mabit di Mina, melakukan lempar jumroh dan lain sebagainya, memenuhi ibadah-ibadah yang diatur, manasik-manasik yang diatur oleh syariat Islam, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah tersebut yaitu ibadah haji, Allah pertama kali memerintahkannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawaf, memerintahkan sa'i, ya, kemudian memerintahkan lempar jumroh? Itu asal muasalnya terjadi di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Al-kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini dulu punya istri namanya Siti siapa, Bu? Siti Sarah. Berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah pergi ke satu daerah, kemudian dihormati oleh raja di daerah itu, dimuliakan, sampai pulangnya dikasih hadiah seorang budak wanita namanya Hajar. Dikasih budak, ya, dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk membantu istrinya Sarah di dalam urusan membersihkan rumah, urusan dapur, ngiris bawang, cabai dan lain sebagainya. Kemudian lama nggak punya anak, Siti Sarah bilang sama Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku, agar engkau mendapatkan keturunan, nikahilah Sarah, nikahilah Hajar. Disuruh nikah dengan Siti Hajar oleh Siti Sarah. Nah, kira-kira Sarah sekarang begitu nggak, Bu? Ada nggak Sarah yang begitu zaman sekarang? Insya Allah nggak mau. Ya, suruh kawin lagi suaminya nggak mau. Nah, beda dengan Siti Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menikah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Siti Hajar. Tatkala Siti Hajar menikah dengan Nabi Allah Ibrahim, beberapa lama mengandung Siti Hajar. Tahu-tahu subhanallah Siti Sarah juga ikut mengandung.
Akhirnya lahir anak Nabi Allah Ibrahim pertama dari Siti Hajar yaitu Ismail. Kemudian lahir yang kedua dari Siti Sarah, namanya diberi nama Ishak. Hidup berdampingan, ya mungkin rumahnya ya 2 rumah 1 lingkungan. Ya sebelah sini Siti Hajar, mungkin sebelah sini Siti Sarah. Akhirnya lama kelamaan biasa, namanya perempuan agak panas, cemburu. Bilang sama suaminya, suamiku Nabi Allah Ibrahim, tolong jauhkan Hajar sama anaknya daripada mata saya. Kenapa? Panas, ya cemburu Siti Sarah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail dibawa keluar dari negeri Syam. Waktu itu Nabi Ibrahim tinggal di negeri Syam. Dibawa kemana? Bibakkah Mubarakah, di satu lembah namanya Bakkah yang kita kenal sekarang dengan Mekkah. Itu padang yang tandus, nggak ada air, diapit oleh 2 gunung, Safa dan Marwah. Setelah nyampe ke lembah yang namanya Mekkah tadi, ditinggal oleh Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam, diberikan perbekalan yang cukup, kemudian ditinggal lagi. Beberapa bulan habis perbekalannya Siti Hajar dan Ismail. Ismail nangis, pengen susu, ya pengen minum, nggak ada airnya. Susunya Siti Hajar nggak keluar. Akhirnya Siti Hajar bingung lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Barangkali dari balik gunung kelihatan rombongan orang dagang kafilah, bisa di-stop minta air, minta makanan. Jadi naik turun ke Bukit Safa, Bukit Marwah, lari-lari kecil. Makanya disyariatkan lari-lari kecil tersebut ya sebagai manasik haji, yaitu sa'i. Nah, itu lari-lari kecilnya Siti Hajar tatkala mencari makanan dan minuman untuk Nabi Allah Ismail. Tatkala lari-lari begitu, terdengar suara dentuman yang keras. Ya mungkin kalau zaman sekarang kayak suara bom. Dua. Kaget Siti Hajar, langsung menghampiri Ismail yang diletakkan di dekat pondasinya Ka'bah. Karena Ka'bah itu belum dibangun, cuma sudah ada pondasinya, Bapak-bapak Ibu. Sudah ada tumpukan batu di situ, ya pondasi Ka'bah. Mulai dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pondasi Ka'bah itu sudah ada. Kemudian lari Siti Hajar menemui anaknya Ismail, ternyata di bawah telapak kaki Ismail itu keluar air. Kemudian dikumpulkan oleh Siti Hajar, dibendung, ya kemudian beliau mengatakan Zam-zam, Zam-zam, artinya berkumpul itu air. Makanya disebut sumur Zam-zam. Kata Habib Umar bin Habib, kalau seandainya ya Siti Hajar tidak membendung itu air, niscaya satu kota Mekkah itu menjadi danau, karena sumber air Zam-zam yang tidak pernah putus sampai hari kiamat. Nah, menurut ulama di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dikatakan bahwasanya suara dentaman itu, ada yang mengatakan, ulama berpendapat itu hentakan kakinya malaikat Jibril alaihissalam, ya, untuk mengeluarkan air dari bumi. Jadi diinjak bumi itu oleh malaikat Jibril tepat di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih kecil, kemudian keluar air. Nah, ini air Zam-zam. Kemudian hidup Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail di situ. Kemudian ada satu kabilah datang ke kota Mekkah karena melihat ada air, mereka ikut gabung, permisi tinggal berdampingan dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sampai Nabi Ismail besar, hidup di lingkungan suku Jurhum, ya Nabi Ibrahim nengok dari negeri Syam datang ke Mekkah, melihat sudah ramai penduduk Mekkah, sudah banyak orang. Akhirnya tanya Ismail, sudah menjadi anak yang dewasa. Senang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pondasi Ka'bah yang belum jadi bangunan tadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah untuk dibangun. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah itu berdua.
beliau naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu